Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul. Saya mahasiswa Ilmu Gizi semester 5 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Hari ini saya akan mereview salah satu jurnal kesehatan. Jurnal kesehatan ini dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk jurnal kesehatan kali ini terkait dengan anak usia dini di Indonesia, yang berjudul Implementation of Children Nutrition Meeting through Healthy Eating Program. Ya, sedangkan kita bisa lihat teman-teman untuk identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Wafa Airin dan Mukowim. Untuk link jurnalnya nanti saya bagikan, bisa diakses lewat sana. Sedangkan untuk jurnal ini dikirim pada tanggal 9 April 2020 dan diterima pada 4 Juni 2020 juga. Jurnal ini juga teman-teman adalah jurnal ke-9 volume 1 yang ditulis atau yang dikerjakan pada tahun 2020. Untuk halamannya itu sendiri dari halaman 48 sampai 52 halaman atau sekitar 5 halaman ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, penelitian ini dilakukan di TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Untuk permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini, secara yang kita ketahui ya teman-teman, di Indonesia itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak sangat dipengaruhi oleh asupan zat gizi yang diterima pada makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Sedangkan banyak kasus di Indonesia bisa dilihat bahwa pemahaman dan referensi anak terhadap makanan tersebut sangat minim, apalagi orang tuanya. Permasalahan lain juga yang sering muncul dalam pemberian makanan yang tidak benar atau menyimpang, baik dari orang tua maupun dari lingkungan sekolah yang terjadi di dalam jurnal ini. Sedangkan menurut beberapa ahli, salah satunya yang menarik itu dari Haryanto. Haryanto menuturkan bahwa anak bisa menjadi tidak menyukai sayur karena orang tua tidak terbiasa memberikan sayur pada menu makanan setiap harinya. Banyak orang tua yang memberikan sayur dan lebih fokus pada makanan seperti daging dan susu formula atau makanan lain yang biasanya membuat anak itu menjadi gemuk. Padahal makan sayur juga sangat penting untuk pertumbuhan kembang anak usia dini. Padahal untuk pemberian makanan yang seimbang di dalam isi piringku terkait dengan karbohidrat, protein, mineral, vitamin, serat, dan lain-lain itu sangat penting teman-teman sebagai untuk tumbuh kembang dari anak usia dini tersebut. Itu menurut Haryanto 2018. Tujuan dari penelitian jurnal kali ini ialah untuk mengatasi permasalahan pemenuhan zat gizi atau asupan zat gizi yang terjadi pada anak usia dini di TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Dan juga tujuan dari penelitian ini untuk mengenalkan makanan sehat pada anak-anak usia dini terkait dengan pemenuhan konsumsi yang tidak hanya dari karbohidrat dan protein atau makanan-makanan junk food yang biasa mereka konsumsi di lingkungan sekolahnya, tetapi juga untuk memperkenalkan dan merangsang rasa ingin tahu dan juga kebiasaan anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang sesuai isi piringku, yaitu adanya karbohidrat, terus adanya protein, vitamin, mineral, adanya zat gizi yang lain gitu teman-teman. Metode penelitian pada jurnal ini digunakan penelitian lapangan atau field research yang tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis Miles and Huberman.
Dan program yang dilakukan pada jurnal kali ini adalah juga bukan sekedar mengedukasi dengan secara sosialisasi, tapi di sini juga peneliti melakukan cooking day di kelas anak-anak TK yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B, yang dilakukan pada jam 10 sampai jam 11 siang. Program ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2003 selama 12 tahun sampai 2015, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Penelitian ini juga berkesinambungan dari analisis berdasarkan buku berjudul Gizi dan Kesehatan Anak di TK Al-Irsyadi Al-Islamiyah Purwokerto yang ditulis oleh Ruslianti Karya pada tahun 2015. Setelah dilakukannya kegiatan program ini, feedback yang dirasakan oleh lingkungan sekolah terkait program ini, termasuk dalam hal ini guru-guru yang ada di TK tersebut, melihat dan menyadari bahwa banyak sekali kegiatan yang bermanfaat ataupun insight yang dirasakan oleh para orang tua, oleh para guru-guru dari anak TK ini, termasuk anak-anak ini tersendiri dalam membiasakan pola hidup sehat, yakni melakukan pemenuhan makanan yang sesuai kebutuhan zat gizi dan stimulus atau edukasi informatif terhadap orang tua dan guru terhadap pemahaman makanan zat gizi yang seimbang. Untuk kesimpulan dan hasil penelitian, pada penelitian anak usia dini di TK Al-Irsyadi Islamiyah Purwokerto telah melakukan kegiatan pengumpulan data, penyajian data, dan analisa dari penelitian sebelumnya, membahas program makanan sehat yang dilakukan pada TK Al-Irsyadi Islamiyah Purwokerto itu dapat meningkatkan status gizi pada anak usia dini. Kedua, program makan sehat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pola makan yang disiapkan oleh ahli gizi sesuai dengan kebutuhan gizi anak setiap hari, dikumpulkan dari jadwal yang dicanangkan. Dalam pemilihan bahan makanan, TK Al-Irsyadi Al-Islamiyah Purwokerto bisa menyesuaikan dengan ketat spesifikasi buah dan sayur yang akan diolah dan dikonsumsi oleh anak-anak usia dini. TK Al-Irsyadi Islamiyah Purwokerto sendiri memberikan sumbangan kepada wali siswa untuk mengolah dan memasak makanan yang akan disajikan pada program makanan sehat ini di rumahnya masing-masing. Begitu teman-teman, untuk referensi dari jurnal ini bisa kita lihat. Menarik sekali isi jurnal penelitian dari Wafa Airin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia pada tahun 2020 ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.